negeri ini cuma ada 3 polisi jujur, yaitu patung polisi, polisi tidur, dan Hugeng. Begitulah kelakar Gus Dur. Jenderal Hugeng Imam Santoso merupakan seorang Kapolri pada masa pemerintahan Soeharto. Ia memulai karir dari kepala DPKM hingga kepala Kepolisian Republik Indonesia. Ikon polisi bebas korupsi, ia emban, sebab ia sangat menolak segala bentuk suap maupun gratifikasi. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda dimulai saat ia berani memberantas cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Selain itu, kasus yang juga Hugeng tangani adalah kasus Sun Kuning, di mana itu merupakan pemerkosaan Sumarjem, penjual telur di Yogyakarta. Namun berkat integritas dan kejujuran yang dia lakukan, ia dicopot dan dipensiunkan dini oleh Soeharto. Hugeng adalah simbol dari abdi negara. Dari Pak Hugeng, nilai aneka yang dapat diambil adalah nilai anti korupsi, di mana ia rela dipensiunkan dini dari jabatan kepolisian dan tak ingin menerima suap dari Albertinaho adalah sosok hakim yang tegas, jujur, berani, percaya diri, dan teguh pada pendiriannya. Ia adalah sosok yang menjunjung tinggi nilai-nilai aneka. Akuntabilitas. Bentuk akuntabilitas Albertinaho adalah ia mengetik sendiri putusan peradilan untuk memastikan hasil putusan tidak bocor. Putusan hakim itu kan sifatnya rahasia sampai dengan diucapkan. Jadi saya berpikir kalau diketik orang lain berarti kan orang lain sudah tahu. Nasionalisme. Sikap cinta tanah air dan siap siaga ia tempatkan dimanapun di seluruh Indonesia. Etika publik. Albertinaho tidak mudah goyah dalam memutuskan sebuah perkara. Ia selalu berpegang teguh pada keyakinan dan keputusannya. Tidak pernah saya terus pokok seperti ini lalu saya minta untuk ditinjau kembali dan sebagainya, tidak pernah. Jadi pada saat tetap terkejut, saya jalan. hanya terkejut. Iya, saat saya kemudian terkejut. menjalani tugas. Tetap saya jalan. Komitmen mutu. Albertinaho berpegang teguh pada keyakinan untuk memutuskan perkara seadil-adilnya. Anti korupsi. Albertina dikenal sebagai sosok yang selalu menghindari konflik kepentingan yang berpotensi pada terjadinya penyuapan. Orang itu punya integritas atau tidak, itu juga pendidikan dari masih kecil. Kemudian dari hal yang kecil, misalnya memberikan hadiah kepada guru. Kadang-kadang anak itu diajak, udah nggak usah minta izin aja sama bu guru, nanti kalau kita pulang bu guru dikasih oleh-oleh. Nah ini kan bentuk-bentuk suap, tapi masih kecil. Ya. Ibu Hajah Andi Rabiah atau yang lebih dikenal dengan nama Suster Aku yang lahir di Segeri, Kabupaten Pangkajena, Kepulauan 29 Juni 1957. Setamat SMP, ia melanjutkan sekolah di Pangkajena Kesehatan, sekolah kesehatan setingkat STK. Ibu Rabiah jadi pegawai negeri sipil di Puskesmas Mukan Tanggaya, Kabupaten Pangkep, yang wilayah kerjanya meliputi 25 pulau. Tidak pernah terbesit dalam hidupnya bahwa ia akan menghabiskan separuh hidupnya mengarungi lautan di Kepulauan Sulawesi dan Flores untuk menyembuhkan pasien-pasien yang tersebar di pulau-pulau kecil. Sebagai perawat, ia memiliki prinsip yaitu bekerja sebagai pelayanan dan tanggung jawab kepada masyarakat. Hal ini berarti Ibu Rabiah sudah memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Dalam menjalankan tugasnya, Suster Ibu Rabiah memang harus menggunakan perahu dan melawan ombak dan pernah perahu yang dinaikinya bocor dan juga menghantam karang. Dan pernah juga terdampar 7 hari 7 malam di Pulau Karangkapas. Dengan semangat nasionalisme yang tinggi, tujuannya hanya satu, mendatangi orang-orang yang membutuhkan pertolongan tanpa keluh, tanpa bosan, tanpa lelah. Ia mengaku pernah diberi uang 200 juta rupiah oleh Presiden Muhammad Yusuf Kala. Uang itu dipakai untuk membeli perahu, sembako, solar, dan bayar ABK. Dedikasi, semangat, pantang menyerah, tegar, pengorbanan untuk membantu sesama adalah sedikit gambaran dari Ibu Hajah Rabiah, seorang sosok yang patut menjadi
teladan bagi kita semua. Baharudin Jusuf Habibie atau yang biasa kita kenal B.J. Habibie. Ia merupakan Presiden Republik Indonesia ketiga. Pria kelahiran Parepare ini menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962. Seperti yang telah kita ketahui, Bapak B.J. Habibie merupakan seorang yang memiliki kemauan belajar yang tinggi sejak usia muda. Tidak heran, ia mendapatkan berbagai pencapaian yang sangat menakjubkan sepanjang hidupnya. Jadi, tidak bisa kita pungkiri lagi bahwa nilai nasionalisme yang dimiliki oleh Bapak B.J. Habibie ini sangatlah tinggi. Ia meninggalkan pelajaran penting bagi seluruh rakyat Indonesia, yakni soal nasionalisme dan kecintaan yang tinggi terhadap negara. Bapak B.J. Habibie juga berjasa dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia ini, karena telah mengesahkan undang-undang penting dalam pemberantasan korupsi, termasuk perintah pembentukan KPK yang di dalamnya ditandatangani Bapak B.J. Habibie sebagai presiden saat itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum